Perkenalkan, nama saya Martinus David Febrian Atawa dari kelas 8C. Kali ini saya akan menjelaskan sedikit tentang sistem tanam paksa atau culture stem cell. Sistem tanam paksa atau culture stem cell pertama kali dikeluarkan oleh Gubernur Jenderal Hindia Belanda yang bernama Johannes van den Bos pada tahun 1830. Fotonya itu seperti ini. Nah, sistem tanam paksa ini mewajibkan setiap desa yang ada di Indonesia menyisihkan 20% tanahnya untuk digunakan untuk menanami berbagai tanaman ekspor seperti kopi, teh, tebu, dan nila. Sistem tanam paksa ini dilakukan karena kebijakan sebelumnya, yaitu kebijakan sewa tanah yang diterapkan pada era Thomas Raffles itu tidak berjalan dengan semestinya. Bukannya memberikan keuntungan yang besar, kebijakan itu justru membuat kerugian di bidang pertanian. Selain itu, sistem tanam paksa ini merupakan salah satu upaya yang dilakukan oleh Belanda untuk mengatasi krisis keuangan yang dialami oleh Hindia Belanda. Hal itulah yang menjadi dasar Van den Bos mencetuskan sistem penanaman paksa ini seusai ia dilantik menjadi Gubernur Jenderal Hindia Belanda pada tahun 1830. Jadi pada intinya, sistem tanam paksa ini bertujuan untuk mengatasi krisis keuangan yang dialami Belanda seusai Perang Jawa. Jadi, masyarakat Indonesia itu diwajibkan untuk menanam berbagai tanaman ekspor tersebut di tanah mereka. Kemudian hasilnya itu diserahkan kepada pemerintahan kolonial Belanda sebagai pajak. Bagi masyarakat Indonesia yang tidak mempunyai tanah pertanian, mereka harus menggantinya dengan cara bekerja di kebun-kebun dan pabrik-pabrik milik kolonial Belanda selama 66 hari atau 1/5 tahun. Pengaruh negatif dari sistem penanaman paksa ini, yang pertama, itu sangat menyengsarakan rakyat yang bekerja keras untuk memenuhi target dari sistem tanam paksa ini. Yang kedua, itu berkurangnya bahan pangan karena lahan yang dipakai untuk menanam padi itu diambil untuk dipakai menanam berbagai komoditas ekspor tersebut. Yang ketiga, terjadinya bencana kelaparan karena kurangnya bahan pangan seperti padi. Meskipun begitu, ada beberapa dampak positif dari sistem tanam paksa ini. Yang pertama, masyarakat Indonesia jadi mengenal beberapa tanaman baru seperti kopi, teh, kina, dan karet. Yang kedua, dibangunnya infrastruktur di bidang pertanian seperti irigasi. Yang ketiga, terjadinya politik balas budi akibat pro kontra dari sistem tanam paksa ini, sehingga melahirkan banyak kalangan-kalangan terdidik dari masyarakat Indonesia. Yang keempat, itu masyarakat Indonesia jadi mengetahui teknik-teknik baru di bidang pertanian. Jadi dampaknya itu sangat besar terhadap masyarakat Indonesia. Terjadi bencana kelaparan di mana-mana sehingga menimbulkan banyak korban jiwa. Hal-hal ini yang membuat banyak pihak mengkritik sistem tanam paksa ini, mulai dari kaum liberal hingga kaum humanis. Salah satu tokoh dari kaum humanis yang mengkritik sistem tanam paksa ini adalah Edward Dawes Dekker
atau nama samanya itu Multatuli. Ia mengkritik sistem tanam paksa ini lewat buku novel yang ditulisnya, yang berjudul Marx Half Law. Buku ini bercerita tentang kesengsaraan masyarakat pribumi yang bekerja di kebun kopi milik pengusaha Belanda. Akibat dari diterbitkannya buku ini, terjadi pro kontra di negeri Belanda terhadap sistem tanam paksa ini. Karena banyaknya kritikan dari berbagai pihak, akhirnya sistem tanam paksa ini diberhentikan dengan dikeluarkannya Undang-Undang Agraria tahun 1870 dan Undang-Undang Gula tahun 1870. Demikian penjelasan saya tentang materi sistem tanam paksa ini.